Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan sahabat Anomali Perspektif. Dalam video kali ini akan membahas secara singkat tongkat Nabi Musa dan proses terbelahnya Laut Merah sekitar abad ke-13 sebelum Masehi. Nabi Musa paling sering namanya disebutkan dalam Al-Quran yaitu sebanyak 136 kali. Termasuk tongkat Nabi Musa yang disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 6 kali. Di antaranya pada surah Toha ayat 18, yang terjemahannya. Berkata Musa, "Ini adalah tongkatku, aku dapat bersandar padanya, dan aku pukul daun dengannya untuk kambingku, dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya." Ayat 20, yang sebagian terjemahannya, lalu dilemparkannyalah tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Selanjutnya pada surah Al-Baqarah ayat 60 dan surah Al-A'raf ayat 160, yang sebagian terjemahannya, "Pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah daripadanya 12 mata air." Pada surah As-Siswaro ayat 45, yang terjemahannya, "Kemudian Musa menjatuhkan tongkatnya maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu." Dan ayat 63, yang terjemahannya, "Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar." Interpretasi dari ayat-ayat tersebut khususnya terkait tongkat Nabi Musa dan lokasi laut yang terbelah serta proses terbelahnya lautan. Di antaranya, tongkat Nabi Musa berdasarkan beberapa sumber. Dari referensi yang pertama berbahan kayu koka atau kaukah. Sejenis kayu langka yang hanya tumbuh di sebagian daratan Timur Tengah dan di sebagian Afrika Timur. Kayu koka memiliki aroma khas dan selalu berminyak. Materialnya keras dan mengkilap seperti batu. Referensi yang kedua menurut Ianatut Talibin adalah kayu as atau disebut mirtel, sejenis kayu yang memiliki aroma khas. Referensi yang ketiga menurut As-Salabi, kayu tongkat Nabi Musa adalah pohon ban merupakan genus Moringa. Adapun warna tongkat Nabi Musa berwarna merah, sementara panjangnya setinggi tubuh Nabi Musa dan memiliki 2 cabang pada bagian atasnya. Selain itu nama Nabi Musa memiliki arti putra yang diambil dari air atau putra air, sehingga banyak mukjizat Nabi Musa yang berhubungan dengan air. Nabi Musa membawa tongkat dalam dakwah tauhid kepada Firaun, Haman dan Qarun, yaitu untuk meningkatkan kepercayaan diri Nabi Musa. Karena Nabi Musa sempat kehilangan kepercayaan diri ketika menerima perintah untuk berdakwah tauhid kepada kelompok Firaun, karena sosok Firaun merupakan orang tua angkat dan yang mengurus serta mengajari Nabi Musa sejak kecil. Nabi Musa tahu betul kompetensi seorang Firaun. Tongkat Nabi Musa terlibat hampir pada setiap mukjizat yang dibuat Nabi Musa atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tongkat tersebut tidak akan berfungsi jika digunakan oleh orang selain Nabi Musa. Terkait lokasi laut yang terbelah berdasarkan surah As-Siswaro ayat 65 yang telah diuraikan sebelumnya serta pada ayat 52 dan 53, yang terjemahannya, "Dan kami wahyukan perintahkan kepada Musa, pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hambaku, Bani Israel, karena sesungguhnya kamu sekalian akan disusul." Kemudian Firaun mengirimkan orang yang mengumpulkan tentaranya ke kota-kota. Interpretasi dari ayat-ayat tersebut terkait perkiraan lokasi pesisir laut yang akan terbelah. Hipotesisnya Nabi Musa beserta kelompoknya pergi meninggalkan tanah Mesir dengan berjalan kaki pada waktu malam hari yang kemungkinan beberapa saat setelah gelap menuju Bukit Tursina di semenanjung Sinai untuk menerima wahyu kitab suci Taurat. Jika titik awal mereka bergerak dari sekitar area piramida Giza menuju Bukit Tursina, maka jalur terdekat harus melewati Teluk Suez, Laut Merah. Setelah berjalan kaki kurang lebih 12 jam dengan jarak tempuh kurang lebih 85 km, kemungkinan kelompok Nabi Musa sudah sampai ke perbukitan El Baharia pada waktu pagi. Sementara itu kemungkinan pada waktu subuh Firaun mulai mengumpulkan bala tentaranya dengan jumlah besar dan Firaun beserta pasukan kavalerinya mulai menyusul atau mengejar pada waktu pagi hari dengan kecepatan maksimal. Kelompok Nabi Musa pada waktu pagi dari perbukitan El Baharia melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju salah satu titik pesisir pantai barat Teluk Suez, Laut Merah. Diperkirakan kelompok Nabi Musa sampai di titik pantai tujuan menjelang waktu Asyar dengan jarak tempuh kurang lebih 70 km dari El Baharia. Kelompok Firaun dengan kecepatan pergerakan maksimal dalam waktu yang hampir bersamaan mampu melihat kelompok Nabi Musa dari kejauhan, sehingga perkiraan lokasi pantai tujuan Nabi Musa yaitu pada salah satu titik di pantai barat Teluk Suez, Laut Merah antara wilayah Zafarana dan Ain Sokna. Selanjutnya berdasarkan surah As-Siswaro ayat 63 yang telah diuraikan sebelumnya, Nabi Musa memukulkan tongkatnya sehingga lautan terbelah, tiap-tiap belahan air laut seperti gunung yang besar,
setiap bukaan jalur laut kering menuju pesisir pantai timur Teluk Suez semenanjung Sinai dengan jarak memanjang kurang lebih 10 km. Menurut beberapa tafsir terbelahnya laut tersebut menjadi 12 jalur yaitu untuk 12 suku Bani Israel. Sebelum kita membahas estimasi proses terbelahnya Laut Merah, ada baiknya kita memahami secara singkat fenomena dinamika fluida yang umum terjadi. Fluida terdiri dari dua jenis yaitu zat cair dan gas. Fenomena dinamika fluida yang sering terjadi pada air khususnya air laut yaitu fenomena rip current. Berdasarkan beberapa referensi, rip current atau arus rabak adalah arus kuat dari air laut yang bergerak menjauh dari pantai secara horizontal. Rip current pada bidang horizontal disebabkan karena adanya pertemuan ombak yang sejajar dengan garis pantai sehingga menyebabkan terjadinya arus balik dengan kecepatan arus yang sangat tinggi. Rip current yang pernah diukur kecepatannya dapat melebihi 2 meter per detik, sehingga dapat menggerakkan atau menarik benda apapun yang berada pada jalur rip current. Fenomena seperti rip current horizontal sangat mungkin terjadi pada fluida gas atau udara pada bidang vertikal, tentunya tergantung berbagai faktor dan kondisi pergerakan udara yang terjadi. Berdasarkan referensi tersebut, hipotesis proses terbelahnya Laut Merah yaitu di wilayah Timur Tengah sering terjadi angin antipasat yang berupa angin kering yang dapat menyerap seluruh air di udara atau di permukaan tanah dan dapat menyebabkan permukaan tanah menjadi gurun pasir. Angin antipasat bergerak vertikal dari atas ke bawah dan sebaliknya. Sementara itu penyinaran matahari terhadap permukaan laut dalam kondisi konstan yang menyebabkan evaporasi terjadi terus-menerus dan menekan ke arah atas. Ketika gelombang angin antipasat berada di atas zona udara Laut Merah pada ketinggian tertentu bergerak turun secara vertikal ke arah permukaan laut. Kemudian bertemu dengan tekanan uap air dari permukaan laut, maka angin antipasat terbelah menjadi beberapa bagian yang mana setiap bagian berbentuk pilar gelombang angin vertikal raksasa yang bertekanan tertentu dengan kecepatan pergerakan yang sangat tinggi, memiliki dimensi panjang dari pesisir pantai barat Teluk Suez sampai pesisir pantai timur Teluk Suez. Kemudian pilar gelombang angin vertikal raksasa tersebut menusuk ke salah satu bidang pada permukaan air laut. Bidang air laut yang terpenetrasi pilar gelombang angin vertikal raksasa menjadi tersibak atau terbelah ke arah kanan dan kiri. Akibat friksi dengan permukaan dasar laut yang keras dan sisi bidang air yang terbelah, maka angin antipasat kembali menukik secara vertikal dengan kecepatan yang sangat tinggi ke arah atas sehingga membentuk gelombang pilar angin yang berputar secara vertikal sampai waktu tertentu dengan sudut putaran angin setengah lingkaran pada setiap bagian belokan arah putaran. Akibat kerasnya tanah dasar laut yang menyebabkan sudut putaran angin berbentuk setengah lingkaran pada bagian atas permukaan dasar laut sehingga menyebabkan arah angin terbagi menjadi dua arah ke kanan dan ke kiri yang menyebabkan sisa air laut yang tidak terbelah akan membentuk gunungan-gunungan air dengan ketinggian tertentu serta tersisa ruang kosong pada dasar laut dengan sedikit hembusan angin tepat di bawah titik terbaginya arah angin. Ruang kosong inilah yang dijadikan jalan oleh kelompok Nabi Musa untuk melintasi laut dengan aman dari pesisir pantai barat menuju pesisir pantai timur. Sehingga peristiwa yang terjadi ketika Laut Merah terbelah merupakan fenomena rip current udara vertikal. Deskripsi tersebut hanyalah sebuah hipotesis yang memerlukan riset lebih dalam, namun kita menjadi paham kenapa jalur pelarian kelompok Nabi Musa harus melintasi laut. Hal ini tidak lepas dari skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk memusnahkan kelompok Firaun. Kenapa fenomena serupa terbelahnya laut oleh pergerakan angin tidak terjadi pada masa sekarang? Fenomena tersebut dapat terjadi atas izin Zat yang Maha Agung, Sang Pemilik Jagat Raya serta isinya. Jika tidak ada izin dari pemilik jagat raya ini, maka fenomena rip current udara vertikal tidak akan terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran dalam video ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dalam video ini kesalahan admin.